Baik, selamat pagi Pak Paci yang saya hormati, Bu Mami dan Bu Zulis. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar dengan judul identifikasi diri, refleksi, dan desain pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia menulis karya fiksi dengan metode PBL. Baik, sebelum itu saya akan memaparkan latar belakang terlebih dahulu terkait dengan mata kuliah ini. Jadi pada saat saya memutuskan untuk ikut PPG ini dengan adanya tujuan bahwasanya memang sebagai seseorang yang akan menjadi sosok guru profesional, maka perlu sekali untuk mendapatkan pembekalan berupa ilmu-ilmu yang nantinya akan menunjang keprofesian saya untuk menjadi sosok guru profesional. Nah, ilmu-ilmu tersebut dapat saya peroleh pada saat saya mengikuti perkuliahan PPG pada saat ini. Untuk berikutnya, pada makalah saya ini atau presentasi saya kali ini akan membahas mengenai visi misi. Setelah itu dilanjutkan dengan refleksi mata kuliah. Setelah itu desain dan inovasi pembelajaran. Setelah itu refleksi selama mengikuti PPG, dan yang terakhir rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan setelah selesai mengikuti program PPG pada kali ini. Untuk yang pertama, visi misi. Untuk visi misi saya terkait dengan pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan pendidikan inklusif, yang mana saya merupakan bagian dari penyandang disabilitas, maka sangat penting bagi saya untuk mewujudkan hal itu agar pendidikan yang setara ini bisa dirasakan oleh semua pihak, termasuk dalam hal ini penyandang disabilitas. Setelah itu terkait dengan visi saya sebagai guru profesional, yang saya tekankan adalah saya ingin apabila saya mengajar nanti, ilmu yang saya ajarkan dapat dirasakan oleh siswa yang saya ampu sebagai ilmu yang berguna. Dalam artian, jangan sampai ketika nanti saya mengajar ada anggapan bahwa ilmu ini hanya teori, melainkan saya juga menginginkan bahwasanya memang nantinya pada saat saya mengajar, peserta didik ini mengetahui untuk apa mereka belajar terkait dengan ilmu-ilmu yang saya ajarkan. Nah, adapun cara-cara saya untuk mewujudkan visi yang telah saya tentukan, nantinya saya akan terus belajar walaupun telah selesai mengikuti program PPG ini, baik itu belajar secara langsung dengan senior-senior atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, ataupun terus mengembangkan diri melalui praktek langsung yang saya akan lakukan pada saat nanti saya diberi kesempatan untuk mengajar di sekolah. Nah, adapun menurut saya terkait dengan definisi sosok guru profesional, yaitu guru yang dapat membimbing, jadi tidak hanya mengajar, melainkan dapat membimbing peserta didiknya untuk dapat memperoleh pengetahuan untuk bekal kehidupannya pada masa yang akan datang. Sebagaimana yang telah sering dijelaskan oleh para dosen-dosen PPG selama saya kuliah, bahwasanya memang guru yang baik ini tidak hanya dapat mentransfer ilmu pengetahuan atau hanya menerangkan materi, melainkan juga dapat membimbing terkait dengan bagaimana kesuksesan atau bagaimana cara-cara peserta didik ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, dalam pembimbingan yang saya akan lakukan, nantinya saya juga akan terus berusaha untuk dapat menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang akan saya ampu nantinya. Nah, ini berkaitan juga dengan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai refleksi pembelajaran atau mata kuliah. Terkait dengan mata kuliah di PPG ini terdapat kurang lebih 12 mata kuliah, yang mana pada masing-masing mata kuliah merupakan banyak terdapat ilmu-ilmu yang bisa diterapkan, mulai dari cara membuat asesmen, cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi,
Dan yang paling penting dan harus dijalankan oleh mahasiswa PPG yaitu PPL 2 dan PPL 1. Nah, dalam beberapa mata kuliah ini saya memilih satu mata kuliah yang menurut saya paling bermakna selama saya mengikuti program PPG ini, yaitu terkait dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Mengapa saya memilih mata kuliah ini? Karena menurut saya sebagai guru, bagaimana kita harus dapat memahami seluruh karakteristik peserta didik yang akan kita ampu nantinya. Misalkan saja, jangan sampai peserta didik yang memiliki gaya belajar auditoris kita ampu dengan kinestetik. Menurut teori-teori yang telah saya terima dari dosen-dosen di PPG ini, bahwasanya memang setiap peserta didik memiliki karakteristiknya masing-masing. Oleh karena itu, para guru harus dapat menyesuaikan cara mengajarnya terkait dengan bagaimana sih nantinya ketika peserta didik ini memiliki cara belajar yang beragam. Jadi jangan sampai nantinya walaupun materi sama dijelaskannya juga dengan cara yang sama. Oleh karena itu terdapat pemahaman peserta didik yang bertujuan untuk bagaimana sebagai guru saya dapat memahami karakter-karakter dari siswa yang akan saya ampu nantinya. Ketika saya berkeinginan untuk mengajar di sekolah inklusi Bapak Ibu, nah mata kuliah ini sangat-sangat mendukung menurut saya, karena di sekolah inklusi selain juga keberagaman yang ada, maka tidak menutup kemungkinan nantinya saya akan mendapatkan peserta didik yang memiliki berkebutuhan khusus seperti saya seperti saat ini. Misalkan saja tidak mungkin misalkan orang-orang yang memiliki hambatan penglihatan diajarkan dengan klasikal seperti peserta didik yang tidak memiliki hambatan penglihatan. Nah, oleh karena itu sebagai guru perlu kiranya untuk memahami bagaimana cara-cara peserta didik yang memiliki hambatan penglihatan untuk dapat memiliki kesempatan yang sama mengikuti pembelajaran bersama dengan teman-temannya. Berikutnya desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini saya juga sesuaikan dengan mata kuliah yang paling bermakna yang telah saya pilih tadi, yaitu pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada desain pembelajaran ini saya berfokus menggunakan media grup WhatsApp. Kenapa? Alasannya saya memilih grup WhatsApp sebagai media pembelajaran. Hal ini saya pilih karena semua peserta didik, baik yang memiliki hambatan penglihatan maupun yang tidak, dapat mengakses aplikasi ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, saya berpikir bahwasanya memang pada saat nantinya saya diberi kesempatan untuk mengajar di sekolah inklusi misalnya, itu saya tidak harus membeda-bedakan antara peserta didik yang memiliki hambatan penglihatan dan tidak memiliki hambatan penglihatan. Nah, adapun langkah-langkah yang nantinya akan saya terapkan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya, pertama-tama saya akan membentuk kelompok. Membentuk kelompok ini bisa berdasarkan dari pengetahuan atau tingkatan pemahaman dari masing-masing peserta didik. Dalam artian saya akan mencoba untuk menggunakan pendekatan TAFF yang berfokus pada level-level pengetahuan. Setelah itu, karena memang fokus mata pelajaran atau materi ajar yang saya ajarkan ini menulis karya fiksi, nantinya sebelum praktek menulis saya akan memberi materi berupa struktur atau menelaah struktur dari sebuah karya fiksi. Pada saat nanti saya memberikan penugasan Bapak Ibu, rencana saya akan merekam karya fiksi yang telah saya buat sendiri, dan di situ rekaman suara itu akan diputar di grup itu. Jadi setelah nanti siswa dikelompokkan, maka di dalam grup itu akan saya berikan sebuah rekaman suara yang beri suara saya membacakan teks tersebut. Nah, dari teks yang telah saya bacakan tadi nantinya akan dianalisis oleh peserta didik
bagaimana untuk sekurnya. Nah, inilah alasan kenapa saya memilih grup WhatsApp, karena di grup WhatsApp sendiri terkait dengan pesan suara bisa diputar berulang-ulang. Selain itu juga bisa disesuaikan dengan durasi yang dibutuhkan. Misalnya saja pesan suara yang berdurasi 7 menit, maka peserta didik akan dapat memutar menit ke-5. Apabila kurang jelas mengenai pembahasan menit ke-5, dapat diputar ke menit ke-5. Begitupun hal ini juga dapat dilakukan oleh peserta didik yang memiliki hambatan penglihatan. Karena memang dari aplikasinya sendiri sudah dapat terakses dengan membaca layar dengan baik, maka saya kira tidak ada hambatan yang dapat ditemukan selama saya menerapkan media ini nantinya pada saat saya belajar atau mengajar di sekolah inklusif. Nah, selain itu juga pada saat saya mengalami pengelompokan dulu pada saat saya SMA, saya juga pernah merasakan hal-hal yang mungkin karena guru saya kurang memahami bagaimana dengan karakteristik dari peserta didik yang diampu, maka saya dipisahkan dari teman-teman saya. Dan itu ketika saya dipisahkan bukan diberi tugas tambahan atau tugas lain yang mungkin saya bisa kerjakan, tapi malah tidak diperhatikan sama sekali, dalam artian diabaikan. Jadi ketika teman-teman saya dapat mengerjakan tugas secara efektif, maka saya hanya diam karena memang waktu itu media yang digunakan oleh guru saya kurang aksesibel di membaca layar. Jadi untuk mengakses materi penugasan ataupun materi ajarnya saya juga perlu bantuan dari pendamping. Tapi pada saat SMA juga sama seperti UTG saat ini, pihak sekolah juga tidak menyediakan akomodasi berupa pendampingan. Jadi cara-cara yang mungkin saya dapat lakukan untuk mengatasi hal tersebut, dulunya hanya mengandalkan teman sekelas, tapi begitu teman-teman saya yang biasa membantu berpisah kelompoknya dengan saya, nah pada akhirnya di situ peran saya menjadi tidak efektif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya berpikir untuk saat ini mencari kira-kira media apa yang dapat saya terapkan, tetapi semua peserta didik dapat berpartisipasi secara maksimal. Nah, berdasarkan dari pemikiran itu, maka saya berpikir untuk membuat kelompokan grup WhatsApp, karena memang kalau dari segi visual saya juga kurang bisa menguasai karena memiliki hambatan penglihatan. Jadi mungkin saya berpikir untuk grup WhatsApp ini dapat dilakukan dalam pembelajaran inklusif. Nah, berikutnya mengenai refleksi pengalaman saya mengikuti PPG ini sangat-sangat bermakna ya. Dimulai dari dulu saya pertama-tama mendapatkan bahwasanya banyak hal-hal di luar sekolah yang harus saya kuasai, misalkan kayak seperti pelatihan KS dan pembina kepramukaan yang beberapa waktu yang lalu saya ikuti. Hal-hal itu penting ternyata dimiliki oleh calon guru untuk pembekalan nantinya ketika di sekolah. Dan sampai saat ini saya belum pernah menemukan guru yang dari penyandang disabilitas yang bisa dikatakan memiliki sertifikat pembina maupun sertifikat UKS ini. Jadi harapan saya dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini, nantinya saya juga ingin berbagi ilmu-ilmu yang telah saya dapat pada saat mengikuti PPG di Unikaman ini. Harapan saya agar nantinya guru-guru yang dari penyandang disabilitas juga dapat setara dengan guru-guru yang dari non penyandang disabilitas. Karena memang saat ini banyak sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membuka atau untuk dapat menerima peserta didik yang berasal dari penyandang disabilitas. Oleh karena itu, saya juga akan memberikan semacam pemahaman barangkali bagi adik-adik tingkat saya yang kebetulan juga banyak dari penyandang disabilitas, terutama di Malang ini yang mungkin sudah di UM atau di UB yang memang mereka sudah menerima. Bahwasanya memang PPG ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi saya harapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini dapat saya manfaatkan dan dapat dibagikan oleh generasi-generasi guru berikutnya.
Selain itu juga saya sangat berkesan dalam mengikuti pengalaman PPG ini pada saat PPL, baik PPL 1 maupun PPL 2, karena di situ memang banyak sekali tugas-tugas non mengajar atau semacam tugas-tugas di luar mengajar materi, seperti misalkan membina ekskul, mengikuti piket, dan rapat-rapat guru. Nah, yang mana hal itu hanya bisa saya dapatkan ketika saya mengikuti PPG ini, terutama pada saat saya melaksanakan PPL 1 maupun PPL 2. Di PPL 1 dan PPL 2, guru pawang banyak membimbing terkait dengan misalkan bagaimana cara mengelola kelas, bagaimana cara menghadapi karakteristik siswa yang seperti ini. Dan saya cukup beruntung Bapak Ibu, karena memang di mata kuliah PPL 1 dan PPL 2 utamanya itu saya mendapatkan kelas yang di situ peserta didiknya sangat-sangat bisa diajak bekerja sama. Dalam artian ketika memang mereka diajar oleh guru penyandang disabilitas seperti saya saat ini, mereka tidak, dalam artian tidak ada pembulian, tidak ada penghinaan dan sejenisnya, tapi mereka bagaimana akhirnya juga ikut bekerja sama, bagaimana nantinya guru yang seperti saya ini bisa memahami apa yang mereka kerjakan. Misalnya saja pada saat saya PPL 2, pada saat itu ada tugas pengelompokan mengenai menulis teks laporan hasil observasi. Nah, pada saat pengelompokan mereka akan majunya secara bergilir. Pada saat penentuan majunya, nah itu mereka menggunakan sistem pingsun. Nah, pada saat pingsun kan saya tidak bisa melihat bagaimana mereka ini, apakah siapa yang maju duluan, siapa yang maju belakangan. Nah, pada saat itu ada beberapa anak atau beberapa siswa yang pada saat itu memberikan tahu ke saya bahwa urutan-urutan maju prestasinya seperti ini. Jadi memang awalnya saya sangat memiliki rasa ketakutan Bapak Ibu terkait dengan PPL 1 dan PPL 2. Rasa ketakutan saya adalah bagaimana nanti saya mengajar orang-orang yang bukan dari penyandang disabilitas, yang notabene bisa dibilang orang-orang yang visual, apakah saya bisa dan apakah saya nanti akan mampu gitu. Saya takut juga nantinya akan dibully terus diremehkan. Ternyata setelah saya alami sendiri pengalaman-pengalaman yang seperti ini tidak ada. Jadi itu hanya hanya pikiran saya, dan ternyata jauh dari itu. Dan ketika saya menerangkan kepada mereka terkait dengan materi yang saya ajarkan, yang mereka dapat bisa memahami, itu saya peroleh dari rata-rata pada saat saya pelepasan minggu lalu, mereka saya tugaskan untuk merefleksi pembelajaran-pembelajaran yang telah saya lakukan, bagaimana apakah dapat bermakna atau memang belum dipahami. Ternyata dari mereka juga banyak yang mengapresiasi positif. 1 menit lagi. Oh ya, walaupun masih ada kekurangan di sana sini. Oke, saya langsung ke rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Setelah saya mengikuti program PPG ini, rencana saya adalah yang pertama yang telah saya katakan tadi, membagi ilmu-ilmu yang telah saya dapat kepada adik-adik tingkat saya, dan sebisa mungkin merekomendasikan untuk mengikuti program PPG bagi orang-orang yang berminat. Dan yang kedua, saya akan tetap mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain yang mendukung kemampuan saya dan kompetensi untuk menjadi guru. Dan yang ketiga, saya akan terus belajar kepada senior-senior saya, baik berupa dosen maupun guru-guru lain yang nantinya akan saya jadikan referensi untuk nantinya saya mengajar pada saat saya diterjunkan di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih